Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul metode dakwah. Kelompok 13 sendiri beranggotakan saya sendiri, Dita Paramita, ada rekan saya Ma'alia Isnaini dan Osyana Eka Septiani. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Yang pertama akan dijelaskan oleh Osyana Eka Septiani. Kepada Osyana dipersilakan. Baik, terima kasih Nita atas kesempatannya. Okay, next. Mita, next. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan terkait metode dakwah dalam Al-Quran dan hadis. Jadi akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai perspektif Al-Quran. Next. Oke, di sini ada pengertian metode dakwah. Secara etimologi, metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan dakwah berasal dari kata da'a yang berarti memanggil atau mengajak atau mengundang. Nah, kemudian kalau kata da'a ini berubah menjadi dakwatun, maka maknanya juga akan berubah menjadi seruan, panggilan, atau undangan untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dari penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa metode dakwah ini diartikan sebagai strategi atau upaya secara sistematis yang digunakan oleh dai dalam mengajak, menyeru, dan menyampaikan dakwahnya sesuai dengan keadaan ma'u untuk bisa mencapai keberhasilan suatu tujuan dakwah, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, metode dakwah ini merupakan unsur yang sangat penting dalam berdakwah, karena kalau materi dakwahnya sudah bagus, tapi tidak menggunakan metode dakwah yang tepat, maka hasil yang didapatkan akan kurang maksimal. Jadi, maka dari itulah sangat dibutuhkan adanya penggunaan metode dakwah secara tepat. Next. Selanjutnya, metode dakwah dalam perspektif Al-Quran di sini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Next. Oke, jadi berdasarkan surah An-Nahl ayat 125 tadi, metode dakwah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode bi-al-hikmah. Metode dakwah bi-al-hikmah ini adalah ajakan atau seruan kepada jalan Allah dengan ilmu pengetahuan, keadilan, rasa sabar dan penuh ketabahan, kemudian kebenaran, kebijaksanaan, argumentatif, filosofis, kebijakan dengan pemikiran atau pendapat yang baik, kemudian juga bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dan juga berdasarkan risalah kenabian. Nah, prinsip-prinsip metode dakwah al-hikmah ini lebih ditujukan kepada mad'u yang memiliki kapasitas intelektual pemikiran berasal dari golongan yang seperti orang-orang mukmin, cendekiawan, maupun ilmuwan. Menurut Muhammad Husin Yusuf, dakwah dengan hikmah yang disesuaikan dengan kadar akal, bahasa, dan juga lingkungan para pendengarnya. Sehingga mereka bisa mampu menerima dakwah dengan mudah dengan pemahaman yang mereka miliki. Dengan begitu, maka mereka akan mudah dalam menyambut adanya dakwah, bahkan mereka juga tidak ragu untuk bisa membela dakwah demi menyambut ajaran Rasulullah dan berjuang di jalan Allah. Seperti yang dilakukan oleh generasi pertama Islam. Nah, oleh karena itulah para dai lebih dituntut untuk bisa memahami
dan memahami sekaligus memanfaatkan latar belakang mad'unya sehingga ide-ide yang diterima itu bisa lebih dirasakan sebagai sesuatu yang memang bisa menyejukkan kalbu. Next. Yang kedua adalah metode mau'izah hasanah. Metode dakwah mau'izah hasanah merupakan metode yang dilakukan dengan pengajaran, bimbingan, ataupun nasihat yang baik kepada mad'unya agar mereka bisa berbuat baik dan juga kembali ke jalan Allah. Di sini seorang dai harus mampu memberikan nasihat yang baik yang bisa menembus dan diserap oleh hati nurani manusia dengan lembut. Jadi nasihat yang baik adalah nasihat yang diberikan dengan penuh kasih sayang yang terbebas dari celaan, seperti nasihat Nabi Luqman kepada anaknya yang tertuang dalam Quran surah Al-Luqman, surah Luqman ayat 13. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa kelembutan hati ternyata bisa memberikan hati yang keras itu bisa menjadi sejuk. Hati yang panas bisa membuat hati itu lebih merasa tenang. Jadi nasihat di sini bukan diberikan dengan bentakan, kekerasan, permusuhan, egoisme, tindakan-tindakan yang emosional, dan juga bukan malah membeberkan hal-hal negatif kepada orang lain. Prinsip metode ini lebih diarahkan kepada kapasitas intelektual yang memiliki pemikiran serta pengalaman spiritual yang termasuk dalam golongan kelompok awam atau di tingkat pemahaman dan pengalaman agamanya itu masih rendah. Jadi dari itulah peran dai di sini harus bisa memiliki sifat yang membimbing, yang bisa menyayangi dengan memberikan perhatian, bisa menjadikan sebagai teman dekat yang setia gitu ya. Kemudian bisa memberikan segala hal yang memang bermanfaat untuk meningkatkan kadar keimanan dan membahagiakan mad'unya. Next. Kemudian yang ketiga ada metode wajadilhum bi'allati hiya ahsan. Nah, metode ini mengandung arti aktivitas dakwah yang dilakukan secara berdiskusi dan berdebat dengan argumentasi yang kuat. Nah, di sini dilandasi dengan cara yang baik, dengan sopan santun, saling menghormati antara satu dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan juga dengan etika serta tata krama. Tujuan dari adanya diskusi di sini adalah untuk bisa mencari kebenaran dengan dasar argumentasi yang benar. Gitu. Nah, metode yang ketiga inilah lebih bersifat komunikatif karena adanya interaksi yang aktif antara mad'u dengan dai atas materi yang sudah disampaikan oleh dai. Gitu. Kemudian bentuk komunikasi di sini adalah diskusi dan juga perdebatan dakwah yang bukan menekan, bukan menghina, bukan juga mengalahkan dari menjatuhkan lawan bicara, tapi di sini lebih sebagai upaya untuk bisa memberikan peringatan, pengertian, untuk bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, metode wajadilhum bi'allati hiya ahsan ini lebih diperuntukkan oleh orang-orang yang hatinya terbelenggu dengan tradisi jahiliyah, orang-orang yang sombong dan angkuh setelah dia melakukan kebaikan, kemudian juga mereka berada yang memang menentang dengan hadirnya dakwah. Bagi manusia semacam itu, keindahan kata-kata dalam Al-Quran dan nasihat yang baik juga sebenarnya tidak akan memberikan pengaruh apapun. Maka dari itulah di sini harus dihadapkan dengan adanya perdebatan yang baik dengan cara menegakkan berbagai argumentasi secara logis dan jelas dengan tetap menjaga sikap yang baik dan lembut kepada mereka. Dengan itulah seorang dai di sini harus bisa mampu menjaga emosinya agar lawan bicaranya lebih merasa dihormati meskipun argumentasinya itu keliru. Next. Kemudian setelah metode dakwah dalam perspektif Al-Quran, di sini ada metode dakwah dalam perspektif hadis. Yang pertama adalah metode dakwah al-hikmah. Nah, di sini terdapat hadis yang memang bisa kita baca bersama ya teman-teman. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa
seorang pemuda bernama Sulaiman ibn Sar al-Bayarli, seorang manusia yang jujur, namun memiliki keterbatasan dalam ekonomi, tapi memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap agamanya. Dia menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang hukum yang harus ditanggungnya karena telah bersetubuh dengan istrinya pada siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, pemuda ini tuh sebenarnya sadar bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan agama. Pelanggaran tersebut sebenarnya mewajibkan Muslim untuk bisa memerdekakan seorang budak mukmin. Kalau memang tidak sanggup, maka alternatifnya adalah puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau memang tidak, maka alternatif yang terakhir adalah memberi makan 60 fakir miskin. Dari ketiga alternatif hukuman tersebut yang telah diberikan Rasulullah SAW, ternyata orang tersebut mengaku kalau dia itu tidak sanggup untuk menjalaninya. Nah, sebagai dai yang sangat mengerti betul situasi dan kondisi mad'u yang dihadapinya ini, Rasulullah SAW berinisiatif untuk memberikan makanan kepadanya agar bisa dijadikan sebagai kafarat. Namun di akhir pengakuan dari pemuda tersebut dikatakan bahwa di wilayah itu tidak ada orang lain yang lebih fakir darinya. Maka dari itulah keputusan yang diambil Rasulullah SAW adalah menyuruh orang tersebut untuk mensedekahkan makanan pemberian Rasul kepada keluarganya sebagai kafarat. Nah, aplikasi syariat Islam di sini tidak selalu baku ya teman-teman. Jadi bergantung pada situasi dan kondisi orang yang bersangkutan. Artinya adalah penerapan syariat Islam lebih memperlihatkan situasi dan kondisi yang normal. Jadi kalau memang dalam kondisi yang tidak normal, maka tidak langsung mentah-mentah bisa diterapkan gitu. Karena Allah memerintahkan kepatuhan umat pada perintahnya, tapi Allah juga tahu bahwa manusia memiliki keterbatasan. Jadi Allah memberikan keringanan-keringanan kepada manusia. Next. Oke, kemudian yang kedua adalah metode mauizah hasanah. Di sini juga yang kita bisa baca bersama. Nah, di hadis ini terdapat seorang pemuda yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa meminta izin untuk berzina. Nah, secara sadar sebenarnya pemuda itu udah paham kalau zina itu termasuk sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam. Rasulullah tidak langsung melarang dan mengklaim bahwa berzina itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Rasulullah mengajak pemuda itu untuk bisa berpikir sejenak dengan bertanya, kalau zina menghampiri ibu dan saudara-saudaranya, apa yang akan dia rasakan, apa yang akan dia lakukan. Tanpa menyinggung perasaan pemuda tersebut, akhirnya pemuda itu bisa memahami bahwa berzina adalah perbuatan yang hina gitu. Mauizah hasanah ini mengharuskan adanya ajakan untuk bisa berpikir tentang kebenaran melalui alur logika dengan adanya perumpamaan yang efisien. Nah, Rasulullah SAW menanggapi pertanyaan pemuda tadi dengan logika yang tamsil atau perumpamaan juga, tanpa memberikan adanya jawaban yang positif maupun negatif. Jadi, jika ditelaah lebih jauh, dapat ditemukan adanya 2 tujuan pokok yang ada dari sikap ini. Yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada mad'u akan tujuan dan esensi yang ada dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah menghidupkan naluri kebaikan yang sebetulnya sudah ada nih di dalam hati manusia, sudah tertanam dalam jiwanya. Kemudian next. Kemudian yang ketiga adalah metode wajadilhum bi'alati hiya asan. Nah, di sini juga terdapat hadisnya ya teman-teman yang bisa kita baca bersama. Di hadis ini Rasulullah SAW sebagai dai
menerima pertanyaan dari seorang mad'u yang menginginkan adanya pemahaman secara lebih mendalam tentang amalan yang paling utama. Rasulullah di sini berpedoman pada prinsip dakwah mujadalah hasanah, yaitu melakukan dialog secara demokratis, yang mana ini bukan berarti adanya pemaksaan terhadap pemahaman Rasul agar bisa dipahami secara langsung gitu oleh mad'unya. Nah, kedemokratisan ini juga ditunjukkan dengan adanya kesabaran dalam menjelaskan amalan yang paling utama itu sedikit demi sedikit, sehingga mad'unya bisa memahami dan memperoleh jawaban secara lebih mendalam. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ma'alia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Oceana. Di sini saya akan menjelaskan dakwah di era kontemporer. Next. Dakwah kontemporer ini adalah dakwah yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi modern yang sedang berkembang. Misalnya itu seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Dakwah ini juga sangat cocok apabila dilakukan di lingkungan masyarakat kota atau masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas. Teknis yang ada dan digunakan dalam dakwah ini juga sangat berbeda dengan dakwah kultural. Jika dakwah kultural pada umumnya dilakukan dengan cara menyesuaikan budaya yang ada pada masyarakat setempat, tapi dakwah kontemporer ini dilakukan dengan cara mengikuti teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Dakwah kontemporer yang memanfaatkan teknologi modern juga lebih banyak manfaatnya daripada dakwah kultural yang masih harus menyesuaikan dengan kondisi budaya masing-masing daerah. Materi dakwah yang tepat untuk menghadapi masyarakat modern ini adalah materi yang bersifat tematik. Maksudnya itu, Islam harus dikaji dengan cara mengambil tema-tema tertentu yang sesuai dengan tuntutan zaman, sedangkan fasilitas yang tepat itu dengan menggunakan media cetak dan elektronik, karena dengan menggunakan kedua fasilitas tersebut, hasilnya akan lebih banyak, serta jangkauannya pun juga lebih luas. Next. Selanjutnya ada problematika dakwah era kontemporer. Dakwah era kontemporer ini dihadapkan pada beragam problematika yang kompleks. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan masyarakat yang semakin maju. Pada masyarakat agraris, kehidupan manusia penuh dengan kesahajaan yang tentunya memiliki problematika hidup yang berbeda-beda dengan masyarakat kontemporer yang cenderung materialistik dan individualistik. Begitu juga tantangan problematika dakwah yang dihadapkan pada berbagai persoalan yang sesuai dengan tuntutan pada era sekarang. Ada 3 problematika besar yang dihadapi dakwah pada era ini. Yang pertama ada pemahaman masyarakat. Pada umumnya, dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral communication atau tabligh, sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan ceramah. Lalu yang kedua, problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, tetapi dengan adanya keilmuan dakwah tentunya yang berkaitan dengan langkah yang strategis dan teknis yang dapat dicari rujukannya melalui teori-teori dakwah. Lalu yang terakhir ada problem yang menyangkut SDM atau sumber daya manusia. Aktivitas dakwah masih dilakukan menjadi pekerjaan sampingan. Implikasinya itu seperti banyaknya yang bermunculan dai yang kurang profesional, rendahnya penghargaan masyarakat terhadap profesi dai, dan lemahnya manajerial yang dilakukan dai dalam mengemas kegiatan dakwah. Next. Berikutnya ada media dakwah kontemporer. Seorang dai atau juru dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia tidak akan lepas dari sarana atau media. Karena di era modern ini, dakwah tidak hanya cukup disampaikan melalui lisan, tetapi juga melalui bantuan alat-alat komunikasi modern seperti radio, televisi, film, dan sebagainya. Oleh karena itu, kepandaian memilih media atau sarana yang tepat merupakan bentuk keberhasilan dakwah. Menurut Amal Fatullah Zarkashi pada tahun 1998, Hamzah Yaqub membagi sarana dakwah menjadi 5 macam, yaitu
lisan, tulisan, audio, visual, dan akhlak. Dari 5 macam pembagi tersebut, secara umum dapat dipersempit menjadi 3 macam, yaitu ada yang pertama spoken words. Media dakwah berbentuk ucapan atau bunyi yang ditangkap dengan indera telinga seperti radio, telepon, dan lain-lain. Lalu yang kedua print writing, berbentuk tulisan, gambar, lukisan, dan sebagainya yang dapat ditangkap dengan mata. Lalu yang terakhir, the audiovisual, berbentuk gambar hidup yang dapat didengar sekaligus dilihat seperti televisi, video, film, dan sebagainya. Dilihat dari segi sifatnya, media dapat digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu media dakwah tradisional dan media dakwah modern. Media dakwah tradisional ini berupa berbagai macam seni dan pertunjukan tradisional yang dipentaskan secara umum, terutama hiburan yang bersifat kumulatif. Sedangkan media dakwah modern ini diistilahkan dengan media elektronik, yaitu media yang dihasilkan dari teknologi seperti pers, internet, dan sebagainya. Next. Adapun metode atau strategi dakwah kontemporer lainnya adalah yang pertama itu metode ceramah, yaitu suatu cara lisan dalam rangka pengajiannya dakwah dilaksanakan oleh dai kepada matbu atau dapat dikatakan menyajikan keterangan kepada orang lain agar dapat dimengerti apa yang disajikan. Metode ini sebagaimana telah disinggung nih dalam Al-Quran surat An-Nahl pada ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lalu ada strategi yang kedua, yaitu metode tanya-jawab. Metode ini biasanya digunakan bersamaan dengan metode lain, yaitu metode ceramah. Itu melengkapi metode di atas dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Tanya-jawab ini juga wajar digunakan menyelingi pembicaraan untuk menyemangatkan matbunya. Lalu yang ketiga, metode pendidikan dan pengajaran agama. Pengajaran adalah alat perantara bagi pencapaian tujuan pendidikan, sedangkan pendidikan itu merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dakwah. Pendidikan agama sebagai metode dakwah pada dasarnya ini membina atau melestarikan fitrah anak yang dibawa sejak kecil atau sejak lahir, yaitu fitrah beragama. Karena pendidikan Islam merupakan proses pengarahan perkembangan kehidupan dan keberagaman peserta didik ke arah kehidupan Islami. Lalu yang keempat ada metode keteladanan. Metode keteladanan ini atau dikenal dengan istilah demonstration method atau direct method, yaitu suatu cara memperlihatkan sikap, gerak-gerik, kelakuan, perbuatan dengan harapan orang ini dapat melihat, menerima, memperhatikan, dan mencontoh. Sehingga dilihat dari sudut dakwah, metode demonstration ini sangat menimbulkan kesan yang besar karena panca indera dan batin sekaligus dapat dipekerjakan. Lalu yang terakhir ada metode bilhal. Metode bilhal atau dakwatul hal adalah cara untuk menanamkan, meresapkan, dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebenarnya tanpa melalui banyak bicara. Karena itu untuk pemenuhan kebutuhan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Next, selanjutnya akan dipaparkan oleh Dita Paramita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, yang selanjutnya itu adalah materi mengenai peluang dan tantangan dakwah. Yang pertama itu peluang dakwah. Dengan perkembangan teknologi zaman maka makin banyak nih peluang dakwah, yang antara lain itu yang pertama itu ada dakwah multimedia. Nah, jadi keberagaman media yang telah digunakan untuk aktivitas dakwah yang dapat kita saksikan siang maupun malam melalui media elektronik dan media cetak. Hal ini itu memperlihatkan nih bahwa dakwah itu telah menggunakan multimedia yang nantinya itu akan memberikan multi peluang kepada sarjana dakwah atau pendakwah atau pendai. Lalu yang selanjutnya itu ada dakwah internasional. Nah, dakwah sekarang itu telah merambah nih ke dunia internasional, yang artinya itu tidak lagi hanya berkisar ruang lingkup kecil seperti masjid
musola, atau ruang lingkup rukun tetangga. Nah, sekarang itu telah banyak nih dai-dai Indonesia yang telah go internasional. Demikian juga sebaliknya, banyak dai dari dari berbagai negara yang memberi ceramah ke Indonesia, sehingga dakwah itu telah memiliki peluang atau prospek internasional. Yang selanjutnya itu yang C itu adalah mobility atau circulation. Nah, maksudnya itu dai itu telah mengalami mobilitas yang sangat tinggi dari suatu negara ke negara lain. Artinya pendakwa itu setidaknya itu harus bisa menguasai bahasa Inggris sehingga bisa berdakwah di negara lain. Yang D itu ada cyber dakwah. Kegiatan dakwah itu dilakukan melalui internet. Nah, banyak sekali nih website yang mengelola dakwah seperti di Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Ataupun juga bisa di blog-blog tertentu. Nah, jika melalui media cetak itu tergolong relatif mahal biaya produksinya dibandingkan dengan media online. Nah, bahkan di zaman hampir semua orang saat ini itu pasti memiliki gadget yang bisa mengakses internet. Bahkan kebanyakan media cetak sendiri itu kini sedang memiliki versi online-nya. Media elektronik pun tak mau kalah nih, mereka juga telah menyediakan layanan live streaming di internet sehingga para pendakwa bisa melakukan dakwahnya secara live streaming. Yang E ada teknologi based dakwah. Nah, ini artinya dakwah itu telah membutuhkan daya dukung dari teknologi. Yang F itu ada multi-purpose atau audience dakwah. Dakwah itu telah terjadi variasi tujuan dan pendengarnya. Artinya itu terjadi beragam tujuan dakwah dan beragam konsumen seperti kepada para pembisnis, para artis, atau para eksekutif. Yang terakhir itu ada global issues. Nah, seorang pendakwa itu harus mampu nih mengembangkan masalah-masalah yang bersifat global seperti terorisme. Untuk itu, seorang pendakwa itu membutuhkan wawasan global dengan memiliki info dan wawasan yang up to date. Maka seorang dai atau pendakwa itu diharapkan bisa melawan arus globalisasi masa kini. Selain itu ada juga nih tantangan dakwah atau tantangan yang harus dihadapi oleh pendakwa di era sekarang. Yang pertama itu media elektronik. Nah, teknologi komunikasi umumnya itu emang membantu suatu negara untuk lebih berkembang dan menjadi modern. Namun, di sisi lain berkembangnya teknologi ini itu menjadikan berdakwah itu sebagai tantangan yang tidak ringan. Kenapa? Karena media-media elektronik yang berkembang membuat dakwah itu harus lebih senantiasa nih ditegakkan. Contohnya di televisi saja, dari 24 jam siaran hanya 1 jam untuk acara agama, itu pun pada waktu subuh. Dengan demikian, jika acara yang lain disajikan seperti acara yang kekerasan atau kesunaan, kemusyrikan, mistik-mistik yang klasik, jika acara tersebut terus-menerus ditonton setiap hari, bukan hal tidak mungkin itu akan memberikan pengaruh yang dahsyat. Nah, perubahan dan pergeseran pun akan menjadi keniscayaan baik secara kognitif, afektif, dan perilaku. Yang selanjutnya itu ada media cetak. Seperti yang kita ketahui, media cetak itu baik berupa koran, majalah, dan sebagainya, itu tempat wacana atau artikel bagi para kritisi. Walaupun penggunanya itu tidak terlalu besar, tetapi media ini itu selalu digunakan kelompok tertentu dalam menyampaikan gagasan-gagasan yang kadang berupa pernyataan keliru dan menyesatkan. Nah, akibatnya itu bisa saja timbul perselisihan jikalau diperbesar. Nah, maka dari itu buku, koran, atau media dakwah lainnya itu haruslah dipergunakan untuk kelancaran dakwah, bukan diisi dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya menghasut dan tidak bertanggung jawab. Yang terakhir itu ada problema juru dakwah. Nah, tantangan dakwah masa kini itu terdapat pada penyampaian dakwah itu sendiri. Sebagai pendakwa tentunya harus memiliki wawasan yang tidak ketinggalan zaman dalam urusannya dalam berdakwah. Hal tersebut itu tentu berkaitan dengan materi dakwah dan disesuaikan dengan siapa yang akan didakwanya atau siapa yang akan diberikan dakwaan. Nah, selain itu, kesalahan yang datangnya itu dari juru dakwah itu sendiri tentu dapat menjadi problema tersendiri, terutama kaitannya dengan sesama pendakwa.
Nah, karena sama-sama pendakwa, itu bisa saja pendakwa itu tidak menerima nasihat dari pendakwa lain karena telah merasa bisa dan pintar. Padahal ada kesalahan penyampaian atau metode daripadanya. Kesalahan dari pihak juru dakwa itu sendiri, baik kesalahannya dalam memahami permasalahan dakwa, metodenya, atau sasarannya sungguh telah mengganggu kinerja dakwa dengan gangguan yang tidak pernah dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sebab hambatan itu merupakan suatu penyakit dalam yang tidak tampak, bisa saja membinasakan pengidap penyakit tersebut tanpa disadari sehingga tidak sempat mengambil langkah untuk berusaha menyembuhkannya. Baik, saya rasa cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp grup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.